Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfatay jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atbatay jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah. Subuh hari ini Allah dikasih memberi kita nikmat, memberikan kita nikmat istimewa, bisa salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian ilmu pada kesempatan subuh hari ini di masjid musola yang kita cintai ini. Beberapa kali saya salat di sini, akhirnya sampai juga ceramah di sini. Sering salat di sini kalau ndak asar. Kadang saya kajian rutin Jumat di Musola Mutiara Islami. Nah, tak jauh dari sini. Terus setiap pekan ketiga di situ sama ibu-ibu. Jadi kalau asar kadang di sini, sebelum ke situ. Jadi akhirnya sampai juga kemari. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kalau saya asar kemari ramai orang. Ramai. Di luar ramai. Karena tempat strategis, penjualan makanan banyak, sambil nengok pesawat naik turun. Kadang tak sholat entah enggak. Tapi baik sangka kita mereka sholat, habis sholat baru nengok pesawat itu. Ya, terkenal sekali, jualan-jualan ramai sekali. Mudah-mudahan hadirnya di musola ini menambah berkah untuk kita bersama. Tentunya hari ini kita bersama dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan dari Biker Subuhan. Ada pantun untuk Biker Subuhan. Nanti kalau saya pantun bilang cakep, Bang. Belum lagi. Kalau pergi ke Jakarta, ulangi, agak serak tadi. Kalau pergi ke Jakarta, berangkatnya dengan pasangan. Kalau ingin sampai cepat ke surga, berangkatnya bareng Biker Subuhan. Jadi kalau mau cepat pakai motor Subuhan tuh. Nampak kap 70 lambat, tapi dialah yang paling cepat ke surga itu. Takbir. Ya kan? Kalah itu pajero-pajero yang nongkrong di rumah itu. Dibuat kap 70 yang berangkat ke musholanya. Alhamdulillah. Kita doakan seluruh pengurus Biker Subuhan tetap kompak, tetap semangat, tetap solid. Insyaallah menjadi wasilah kebaikan, bahwa motoran itu tidak harus pergi ke Sumbar jauh-jauh, tidak harus pergi touring ke Jakarta dengan jauh-jauh, ya. Motoran ke masjid ternyata jauh lebih besar pahalanya.
Insyaallah. Baik yang saya hormati Ketua Baikar Subuhan dan seluruh jajarannya, kemudian Ketua Mushola, pengurus mushola dan seluruh jamaah. InsyaAllah tak ada yang sia-sia duduknya kita subuh hari ini sampai nanti waktu syuruk. Demi Allah tak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, subuh hari ini kita membaca satu kitab. Kitab ini judulnya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini simple. Kitab karya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama ini dulu saya ambil waktu masih kelas 2 sanawiyah. Saya jadikan nama adik kayak saya yang nomor paling kecil. Jadi ketika saya kelas 2 sanawiyah, lahir adik saya yang paling kecil. Nah, kata mak, siapa namanya? Biar aku yang buat. Siapa namanya? Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ada ujungnya Siregar. Kalau Al-Ghazali dari Imam Ghazali karena daerah sana beliau kan. Nah, karena kalau orang Sumatera tentu ada marga di ujung. Alhamdulillah hari ini masuk pesantren di Pondok Pesantren Al-Fahmu. Adik saya itu paling kecil, nomor 9. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kirim Al-Fatihah untuk Hujjatul Islam supaya kitab yang kita baca ini berkah untuk kita semua, jadi nasihat. Kitab ini penuh dengan nasihat-nasihat beliau, penuh dengan nasihat-nasihat ulama. Nafa'anallahu bi'ulumin fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya ambil bahasan yang nasihat-nasihatnya langsung untuk kita. Ayyuhal walad, berarti kalau diartikan wahai anakku. Cuman Baikar Subuhan tak mungkin anak saya kan, berarti kita bisa artikan wahai Baikar Subuhan. Apa itu Ustaz? Kan begitu. Wahai manusia, wahai anakku, kata Imam Ghazali. Begitu sayangnya dia. Jadi kitab ini ditulis seperti dengan cinta yang mendalam untuk anak-anak. Makanya judul kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Peganglah ini sebagai rujukan, sebagai nasihat untuk kehidupan. Tipis nampak Bapak Ibu, tipis. Saya beli di Mumtaz, sebut pula logonya. Endorse pula jadinya. Harganya tak begitu mahal, tapi isinya ya Allah luar biasa nasihat ulama itu. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ruwiya fi wasaya, diriwayatkan dalam wasiat Luqmanul Hakim, Luqman al-Hakim. Jadi Luqman al-Hakim itu pernah menasihati anaknya. Annahu qala, apa kata Luqman al-Hakim kepada anaknya? Qala ya bunayya. Luqmanul Hakim ini terkenal kalau menasihati anak itu cintanya dalam sekali. Salah satu yang tidak nabi, sepakat ulama annahu ghairu nabi. Luqman itu tidak nabi. Walaupun ada yang berpendapat Luqman itu nabi, sebab nasihat-nasihat beliau itu sangat terkenal sekali. Bahkan disebutkan menjadi satu surah dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Padahal bukan nabi. Kalau nabi disebut dalam Quran, ya biasa, kekasih Allah. Ini bukan nabi, tapi ada namanya dalam Al-Quran. Ini istimewa, ya kan? Atau kalau kita maknakan begini, orang-orang biasa datang ke masjid, jamaah masyarakat nih, biasa. Orang-orang tua datang ke masjid itu biasa. Tapi kalau anak-anak muda yang datang itu agak berbeda, ya kan? Nah, jadi hadirin Allah muliakan, dia selalu menasihati anaknya dengan lembut. Ya bunayya, wahai anakku yang kusayang, wahai cinta, wahai anakku. Sehingga timbul rasa anaknya itu dihargai dan disayangi. Nasihat pun masuk. Ini bisa diamalkan. Kadang orang sekarang manggil anaknya, "Woi, sini lu." Panggil woi. Kadang tak masuk nasihat itu. La yakunan naddaik
akyasa minka, jangan ayam jantan itu lebih cerdas daripada kau, kata ayahnya ini, kata Luqman nih. Nak, sini kau dulu nak, sayang sini sayang. Jangan ayam jantan tu lebih pandai daripada kau nak. Kenapa? Yunadi bil ashari wa anta naim. Ayam jantan pagi-pagi udah berkokok dia, kau masih tidur di tempat tidurmu. Jadi banyak hari ini orang-orang yang kalah sama ayam jantan, tapi tidak dengan baik kesubuhan. Alhamdulillah. Dalam redaksi lain, wa anta naim ala firashik, kau masih tidur dalam kasur, di atas kasurmu sementara ayam sudah bangun. Mungkin inilah yang dipakai orang-orang tua dulu. Nak, bangun kau cepat, nanti rezekimu dipatok. Itu. Ternyata jauh dari sebelum itu ulama sudah buat redaksi kalimatnya. Nah, kau jangan kalah sama ayam cerdasnya. Kenapa ayam itu cerdas? Karena ayam sebelum subuh udah berkokok, jam 4 subuh udah berkokok dia. Sementara banyak orang yang masih terkapar di atas tempat tidurnya. Walaqad ahsana man qala syi'ran. Jadi berkaitan dengan ini ada syair yang ditulis ulama dalam kitab ini. Apa syairnya? Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu wa az'umu anni haim zu sababah li rabbi fala abki wa tabkil bahaim. Jadi ada syair yang berkaitan dengan tadi, kenapa cerdas ayam daripada orang yang tidur di kasur, jemaah. Apa kata penyair dalam artinya begini, laqad hatabta fi junhi lailin hamamah, sungguh burung merpati memanggilku di tengah malam di sebuah dahan yang lemah, wa inni lanaim, dan aku masih tidur. Kata dia, burung merpati tengah malam memanggil-manggilku sementara aku sedang tidur. Kadzabtu wa baitillah law kuntu asyiqan, aku dusta demi Allah. Kenapa aku dusta? Kata dia, law kuntu asyiqan, aku bilang aku rindu, aku cakap aku rindu, tapi aku terbuai dalam tidurku sementara merpati sudah bangun. Lama sabaqatni bil bukail hamaim, tentu burung itu tidak tidak mendatangiku menangis. Wa az'umu anni haim zu sababatin, apa pantas aku mengaku rindu pala abki, sementara aku tidak pernah menangis kepada Tuhanku, sementara burung merpati selalu menyebut berzikir kepada Tuhannya. Maknanya berkaitan dengan syair yang pertama tadi, jamaah Allah muliakan, ayam lebih cerdas ketimbang manusia. Kalau manusia itu subuh belum bangun. Nah, ada orang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia hebat, dia jago, ya. Sementara dalam prakteknya tidak. Dalam prakteknya dia masih santai, masih tidur. Sedang burung merpati saja berzikir kepada Allah. Banyak manusia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi itu nasihat pertama untuk kita dari Imam Al-Ghazali melalui nasihat Luqmanul Hakim. Baiklah Subhani luar biasa. Ada yang jauh-jauh tadi. Kami sama-sama Bang Babur, panggil abang Bang Babur, itu Babur Jibabur Rahman, ya. Kami sama-sama dari Rimba Panjang tapi belum sampai. Ada Bang Muhammad Jidin dari apa? Muhammad Muklis. Ini di Facebooknya itu ya. Bang Muklis dari Garuda Sakti, Pak Komandan kita, polisi kita dari Rawamangun, ya. Jauh, masya Allah. Abang Raya Kulim, Allahu Akbar. Rambutan, oh paling dekat ya. Ya, masya Allah. Oh Pak, ini jamaah kita Pak, ya, masya Allah. Jadi luar biasa.
Mudah-mudahan kita bisa belajar. Yang jelas satu nasihatnya, jangan kita kalah sama ayam. Sebab ayam tuh subuh udah berkokok, udah bekerja, udah bersuara, kita jangan tidur di atas kasur. Hadirnya Allah muliakan. Lanjut, ayuhal walad, nasihat berikutnya. Wahai anakku, khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ata wal ibadata mahya. Intisari ilmu itu apa? Intisari mengaji ini apa? Satu, tahu kita apa itu taat. Yang kedua, tahu kita apa itu ibadah. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kalian mengaji kajian subuh, pergi ke sana kemari? Supaya kami tahu betapa pentingnya ibadah dan kami tahu berapa pentingnya ketaatan itu. Jadi dibuat pun ini, komunitas apapun dibuat kajian subuh di masjid mushola, itu tujuannya itu supaya kita tahu, supaya kita semakin taat. Kedua, kita semakin tahu, semakin rajin beribadah. I'lam, ketahuilah nak, anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi. Bahwasanya taat itu dan ibadah itu mengikut kepada syariat. Jadi kata beliau, kata Imam Ghazali, taat itu dan ibadah kita ini ada aturannya. Apa aturannya? Diatur oleh syariat, baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi begini maknanya, setiap perbuatan kita, perkataan kita itu diatur oleh syariat. Apa yang boleh, mana yang tidak. Nah, yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruk yakunu biqtida'i syar'i. Setiap perkataan, perbuatan dan yang ditinggalkan semua mengikut kepada syariat, ada aturan. Jadi tidak boleh main-main, tidak boleh lari daripada itu. Kama, seperti mana contohnya begini, lau sumta yaumal id, puasa di hari raya, wa iyyamut tasyrik, puasa di hari-hari tasyrik, takunu asian, itu dosa. Itu ibadah enggak Bapak Ibu? Puasa ibadah enggak? Puasa ibadah. Ketaatan enggak puasa itu? Ketaatan. Tapi kalau kita puasa di hari tasyrik, jadi dosa enggak? Dosa enggak boleh. Dilarang dalam hadis Rasulullah SAW, tak boleh. Puasa itu hari bahagia. Nah, itu maksudnya tak boleh puasa di hari puasa itu, di hari Idul Fitri atau Idul Adha itu, atau hari tasyrik. Kenapa? Karena dilarang, aturan syariat melarang. Padahal itu ibadah. Tapi kalau tidak pakai ilmu, tidak boleh. Nah, jadi berdosa, percuma dia lakukan itu. Atau sholaita fi saubin maksub, atau ada orang sholat pakai baju tapi dicuri. Ya, di sholat bajunya mencuri, ghosok namanya. Tak boleh. Tujuannya ibadah, tapi taksam, berbekas menjadi dosa. Nah, kenapa Ustaz? Nah, jadi maknanya tadi begini, ketahuilah intisari ilmu itu apa? Kita taat dan ibadah. Tapi ingat, walaupun taat dan ibadah ini harus ada aturan mainnya, ada rule of the game kalau bahasa Ocunya. Rule of the game. Ada aturan main, ya, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Nah, hadirin yang Allah muliakan, itulah pentingnya mengaji tadi. Masya Allah. Walaupun bentuknya ibadah, jadi banyak juga orang hari ini bentuknya macam ibadah, tapi jadinya dosa, ya kan? Nah, jadi perlu hati-hati, kita harus ada aturan-aturannya. Nah, akhirnya hari ini banyak yang kena serang, yang zikir lah, segala macam, sholawatan dikatai orang bid'ah. Sebagian tempat kadang memang iya, sholawat tuh campur baur laki-laki dan perempuan, joget-joget, akhirnya jadi fitnah memang. Nah, padahal sholawat bagus enggak? Bagus. Cuman ketika sholawat bercampur baur laki-laki dan perempuan, di situ. Nah, tapi di Pekanbaru ini Masya Allah, Alhamdulillah, kami punya ikut satu majelis, kebetulan di situ sebagai sekretaris dakwah, namanya Majelis Sholawat dan Zikir Bintang 9. Nah, jadi setiap bulan Maulid atau setiap malam Jumat kami rutin sholawatan di majelis markas di Kubang. Nanti Baikar Subhan juga boleh hadir di sana setiap malam Jumat. Kalau dia Maulid itu besok bulan Maulid kita atur jadwal. Namanya Majelis Salasin, 30 malam keliling masjid ke masjid, mushola, rumah ke rumah, sholawat. Ada Baitul Habib juga yang Arba'in, Salasin, ada banyak. Kalau di Palembang itu ada yang sitin, majelis 2 bulan, 60 hari, keliling, sholat rumah ke rumah.
Jadi kalau udah datang bulan Maulid itu di beberapa tempat di mana mereka yang mengagungkan memang majelis amalan Maulid, itu ndak usah susah lagi makan, karena pasti banyak makanan, sapi. Begitulah cinta mereka kepada Muhammad. Maka besok kalau kita Maulid, jangan lagi risol dan bakwan. Sebagian tempat Pak risol, bakwan. Padahal kita kan sedang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, kekasih Allah. Masa sambut dia menyambut dengan kue lapis? Wah, tuh Pak Komandan biasanya pakai kambing itu. Wah, cuman tak pernah diundang saya sana, Pak. Maksudnya pas kambing itu tak pernah, kalau yang lain pernah. Ini kode ini Ustaz nih. Kode alam. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi beliau menjelaskan itu. Nasihat bahwa intisari dari ilmu itu kita tahu taat, kita tahu ibadah. Semakin taat, semakin rajin ibadah. Termasuk ini nih, ya, kita semakin rajin ibadah. Dari rumah kemari ibadah. Kemudian berikutnya wa'lam anna ba'da masailika. Ayul walad, nak, ketahuilah sebagian dari masalah-masalahmu allati sa'altani anha, yang kau tanyakan kepadaku tentang masalahmu itu, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Jadi nasihat Imam Al-Ghazali, nak, ada masalah-masalahmu yang kau tanyakan kepadaku, itu tidak mesti kadang bisa dijawab. Artinya tidak mesti semuanya dijawab dengan tulisan dan ucapan. Ada pertanyaan itu jamaah yang tak bisa dijelaskan dengan tulisan, tak bisa pula dijelaskan dengan ucapan. Kenapa? Kata Imam Ghazali, in tablug tilkal halah ta'rif mahiyah. Nanti jawaban itu akan tiba pada masanya, kau akan tahu. Kenapa? Wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li'annaha dzauqiyah. Ada hal yang mustahil untuk dijawab, tak bisa terjelaskan, tapi dia hanya bisa dijelaskan dengan rasa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijelaskan dengan tulisan dan kata, tapi dia bisa hanya dijelaskan sampai kita pada rasa itu, baru bisa dijelaskan. Paham maksudnya? Contoh begini, wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Jadi setiap yang berkaitan dengan rasa itu tidak bisa semuanya dijelaskan dengan kata tuh. Ya kan? Rasa enak, contoh seperti manis. Ada enggak yang bisa menjelaskan manis? Enggak, manis itu gimana? Tak bisa dijelaskan, gimana manis itu? Mau ditulis pun manis, bisa enggak terasa? Enggak bisa. Karena yang manis itu hanya bisa dijelaskan ketika dia terasa. Atau manis sama kita belum tentu manis. Kan begitu. Kadang ada orang nih ditengoknya anaknya, tengok anak orang teringat anaknya, ya kan? Anak ingat anak awak. Tengok bini orang, lupa bini apa. Harusnya ingat bini tapi lupa jadinya. Nah, jadi ini luar biasa sekali bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini, kata Ghazali, yang tak bisa kau tanyakan sama-sama aku itu. Padahal sehebat kualitas Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau katakan demikian. Ada masalah dalam hidup ini, pertanyaan-pertanyaan yang semuanya, yang tidak mesti semua bisa dijawab dengan tulisan dan ucapan. Karena dia itu soal rasa, dan rasa itu hanya bisa dijelaskan dengan rasa sendiri. La ya'rafu illa bidzauq. Tidak akan ada yang pernah tahu kecuali dengan merasakan. Ya, ada cerita sebelumnya, kama hukiyah, ada cerita anna ainin itu orang yang disebut di sini al-ainin huwa man la yaqdiru 'ala al-jima' limaradin aw kabir sinnin. Anin itu orang yang tak kuasa lagi untuk berjima karena sakit atau usia dah tua, atau bahasanya mungkin kalau bahasa ilmiahnya impoten. Ada hikayat cerita
seorang impoten, kataba ila sahibin, ditulis saya surat kepada kawannya, ya, lahu an arribni lazzatal mujama'ah. Jadi dia ngirim surat sama kawannya, kawan, tolong kau jelaskan dulu sama aku cemana nikmatnya berjima itu. Ya, kaifa takunu gitu, cemana nikmatnya itu gitu ya. Ini kan soal rasa ini. Kita menceritakan sama anak lajang, tidak masuk ke kepalanya itu, dan dia tak perlu tanya itu. Cemana enaknya Ustaz? Saya tak bisa menjelaskan itu. Sampai nanti masanya kata Imam Ghazali, dia akan tahu. Baru dia menyesal, kenapa aku lambat nikah? Itu Pak. Nah, kaifa takunu? Dijawablah oleh kawannya tadi, pakatabalahu fi jawabihi, ditulislah jawabannya, ya fulan inni kuntu hasibutuka, kukira kau ni enninan pakot, kau ni cuman impoten saja ini katanya. Wal an arabtu annaka, dulu kata kawan ini, karena dia agak asing menengok kawan yang satu nih, dulu kau kukira cuman impoten katanya. Tapi setelah kau kirim surat ini kata dia, sekarang aku tahu annaka inninun wa ahmaq, engkau tuh sudahlah impoten, bongak. Sudahlah impoten, bongak pula kau ni kata dia. Kenapa? Lianna hadhihi al-ladzah dzauqiyah intasil liha ta'rif. Ini soal urusan rasa, kenikmatan rasa ini gitu. Tak bisa ku jelaskan. Kalau kau sampai nanti kau akan tahu gitu. Wa illa la yastaqim wasuha bil qaul kitabah. Jadi sesuai kata Imam Ghazali tadi, ada yang tak bisa dijelaskan dengan diucapkan maupun ditulis. Cemanapun kita menulis nikmat, tidak bisa. Kita ucapkan nikmat, nikmat ya nikmat, tapi cemana nikmatnya tidak bisa. Jadi dalam hidup ini pun begitu. Ada hal-hal yang tak meski semua dijelaskan dengan kata Pak. Seperti semangat, ya kan, cinta, kita sampaikan ke anak-anak kita. Dia bisa menyerap semangat itu, tapi akan lebih nikmat ketika dia tahu dan merasakan nikmatnya semangat. Nah, jadi itu luar biasa nasihat Imam Ghazali kepada kita semua, kepada nasihat dalam kitab ini, dan bisa untuk status kita pada pagi hari ini. Ya, tidak semuanya bisa diucapkan, diungkapkan dengan kata. Soal rasa, dia hanya bisa dirasakan. Percayalah, masanya tiba, kau akan merasakan nikmatnya. Wah, panjang betul Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya, nasihat-nasihat dalam kitab ini. Kemudian ayuhal walad, wahai anakku yang kusayang. Kita sampai jam berapa nih? Jam 10. Syuruk. Syuruk jam berapa? Maghrib jam berapa maghrib? 28. Oh, berarti setengah jam lagi. Idza alimta hadzal hadis, ada hikayat daripada Hatim al-Asam, anna Hatiman al-Asam. Hatim al-Asam ni ulama yang lahir tahun 237 Hijriah atau sekitar 800 Masehi, 851. Hatim ibnu Unwan Abu Abdurrahman al-Ma'ruf bil Asam. Namanya, nama aslinya ini Hatim bin Unwan. Nah, tapi jamaah, kenapa dia dikenal dengan al-Asam? Asam itu artinya pokak. Bahasa kampung awak pokak. Bahasa Indonesianya tuli. Apakah inyo tuli? Tidak. Dia dengar. Pertanyaannya, kenapa dia disebut tuli? Rupanya jamaah yang Allah muliakan, Hatim ini terkenal ulama sufi yang zuhud sekali. Ya. Ada seorang wanita yang mau bertanya sama Hatim nih. Pas wanita ini bertanya,
terkentut wanita ni, terkentut di depan ulama sufi ni, Hatim ni. Saat itu apa kata Hatim? Coba kuatkan lagi suara, kurang dengar tadi, kuatkan. Untuk apa? Supaya perempuan itu mengira inyo tuli itu. Begitulah dia menjaga perasaan orang lain tuh. Sehalus itu ya. Betul-betul ulama yang luar biasa Hatim. Hatim ini punya guru, nanti ada gurunya di sini. Namanya Syakikul Balkhi. Syakikul Balkhi punya guru namanya Ibrahim bin Adam. Jadi ulama-ulama sufi ini luar biasa. Kalau kita menyebut nama orang-orang soleh ini, timbul rasa cinta. Jadi jamaah, jangan sangka ini semua ulama-ulama sufi ini memang dari kecilnya udah soleh. Jangan sangka. Ada rupanya ulama sufi itu mantan begal. Oh, tak tahu kan? Namanya Fudail bin Iyad. Pencuri kelas kakap Fudail itu, bukan main-main. Kapan dia taubat Ustaz? Dalam perjalanan mencurinya terdengarnya ada orang baca Quran, mengena ke hatinya, langsung lari terhuyung-huyung ke masjid, taubat kepada Allah. Yang kejamnya Fudail ini, kalau udah membegal dia pasti mati orang itu dibunuhnya. Tapi akhir hayatnya selalu dengan tangisan. Kalau udah nangis, nangisi dosa sampai pingsan. Akhirnya akhir hayatnya meninggal di Makkah. Fudail bin Iyad. Ada seorang sufi lagi yang berjalan tak pakai sandal, namanya Bishri Al-Hafi. Ada lagi banyak sekali nama-nama ulama tasawuf itu. Termasuk ada lagi namanya dulu si Ash-Shibli, bukan As-Subli ya. Kak Subli, Ustaz Subli. Ustaz Subli, Ustaz kita Ketua Ar-Rahman sekarang beliau. Ash-Shibli, tapi satu akar kata lah. Ash-Shibli ini mantan orang istana, keluar dari istana, meninggalkan singgasana istana, pernah menyamar jadi orang gila. Ash-Shibli ini. Kenapa Ustaz? Nah, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini cerita Hatim al-Asam. Ini jadi nasihat untuk kita sampai nanti syuruk ini. Ayuhal walad, wahai anakku. Anna Hatim al-Asam, Hatim al-Asam ni kana min ashabi Syakik al-Balkhi. Dia ini adalah sahabat dari Syakik al-Balkhi. Dia punya sahabat sekaligus gurunya. Itulah enaknya sahabat sebagai guru itu. Dan inilah pertemanan yang harus selalu dibingkai, direkat. Jadi berkawan bukan hanya untuk urusan dunia, tapi bagaimana kita bisa sama masuk surga. Besok kalau Baker Subuhan masuk surga, tolong ajak saya juga. Ya kan? Nah, nampak dari kejauhan itu Ustaz Syahroni nampaknya. Ya Allah, tolong masukkan surga juga ya Allah. Dia pernah ceramah dulu sama kami. Tak ada yang mengaminkan. Coba saya yang masuk surga ya. Saya tengok ada pakai rompi-rompi. Ya Allah, itu kan Baker Subuhan ya Allah. Itu subuh-subuh dah datang ya Allah dari rumah ke musola-musola, ke masjid-masjid Pekanbaru. Ngapa mengaji mereka ya Allah? Masukkan semua keluarga besar Baker Subuhan ke surga Firdaus semua ya Allah. Kencang pula amin. Kadang memang mendoakan untuk orang lain itu agak payah kita. Tapi kalau untuk diri sendiri, anda Ustaz ni jangan begitu. Jadi Hatim punya sahabat yang soleh alim, namanya Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini gurunya Ibrahim bin Adam. Syakik al-Balkhi ini orang-orang ketika dia belajar sama gurunya Ibrahim bin Adam, pergilah dia ingin merantau, ingin berdagang. Dia pedagang. Akhirnya di perjalanan balik lagi dia. Ditinggalkan semua dagangannya, balik ke gurunya. Kenapa ditinggalkannya? Karena di perjalanan tadi jumpanya ada burung kecil, patah sayapnya. Ada burung besar, dikasihnya makan burung kecil nih yang patah ini. Dikasihnya. Menengok kejadian ini pulang dia. Ini cerita Syekul Balkhi dengan Ibrahim bin Adam, gurunya. Ditengoknya binatang burung kecil ini patah sayapnya, dikasih makan burung besar.
Karena itu pulang dia, mungkin dalam pikirannya ada burung besar, burung kecil, berarti aku kalau di rumah aja pun aku ada yang ngasih rezeki. Gitu pikirannya. Pulang dia. Heran gurunya, kata gurunya, kau kenapa cepat kali pulang? Bagaimana pekerjaanmu? Tadi diceritakannya, tadi aku di jalan ketemu burung kecil, ya Syekh, dia patah sayapnya, tapi ada yang ngasih burung besar, ngasih makan. Apa kata Ibrahim bin Adam? Kau jangan begitu hidup ini. Kita orang-orang yang belajar sufi itu tidak begitu, kata dia. Jangan kau tengok burung kecil, kau tengoklah burung besarnya yang ngasih makan, yang berusaha. Jadi artinya hidup ini kita ini meski berusaha, walaupun tak banyak-banyak, ya penghasilan 100 juta pun sebulan jadilah. Kita ini punya Allah yang maha besar, yang maha kaya. Jadi kalau berucap tuh yang besar-besar kita minta rezeki. Kalau kita minta kecil, kita mengecilkan Allah artinya, minta yang besar. Itu. Jadi satu ketika Hatim Al-Asam ini bertanyalah sama gurunya. Apa pertanyaannya? Qala sahabtani munju salasina sanatan. Masya Allah. Kata Hatim, kata Syakik, kau kan udah berkawan sama aku, Hatim. 30 tahun kita berkawan. Ma hasalta fiha. Apa agaknya yang kau dapat dari aku selama pertemanan kita 30 tahun ini? Baker Subuhan sudah berapa tahun? 7 tahun. Besok Bang Muklis tanyalah sama Bang Babur. Setelah kita 7 tahun di Baker Subuhan ini, apa yang kau dapat dari aku? Wah, kira-kira begitulah persahabatan mereka. Dan perlu kita tanyakan itu kan. Kalau kira-kira tak ada manfaatnya, kita buat Baker Subuhan 2. Baker Subuhan tandingan gitu ya. Ada. Ya. Qala, apa kata Hatim? Hasaltu samaniya fawaida minal ilmi. Sejak aku berkawan sama kau, ada 8 nasihat daripada ilmu yang ku dapat. Wahia takfini minhu, dan yang 8 tu cukuplah untukku. Li'anni arju khulasi wa najati fiha. Mudah-mudahan yang 8 tu berhasil aku dalam hidup. Faqala Syakik, kata Syakik, apa yang 8 itu? Qala Hatim Al-Asam. Inilah jawaban Hatim Al-Asam tadi. Al-faidatul ula, yang pertama, kata Hatim, inni nazartu ilal khalqi. Aku dapat dulu nasihat, kau pernah berkata bahwa sesungguhnya aku pernah melihat manusia. Kita ini melihat orang, kemudian faraitu falikullim minhum mahbuban wa ma'syukan yuhibbuhu wa ya'syukuhu. Ku tengok manusia ini, setiap manusia punya yang dicintai. Mereka dicintai, mereka disayangi. Ku tengok manusia ini, mereka sangat mencintai, ada yang mencintai, ada yang dicintai. Semakin cinta dia, bahkan semakin rindu mereka. Betul enggak jemaah? Ada enggak itu di manusia ini? Ada cinta, sayang. Wa ba'du dzalikal mahbub, bahkan ku tengok sebagian yang dicintai itu yusahibuhu ila maradil maut, dikawaninya yang dicintai itu sampai mati. Begitu cintanya manusia itu. Kemudian wa ba'du ila syafiril qabri, yang lebih hebatnya lagi, bukan hanya sampai mati, saking kan cintanya manusia, ada yang sampai diantarkan ke kuburan. Summa, tapi yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan. Setelah itu, setelah masuk ke kuburan, mereka pun kembali lagi yang mencintai tadi. Tinggallah yang dicintai ini seorang diri ditinggalkan dalam kubur. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun.
tak ada satupun yang mau masuk ke dalam kubur. Jadi ini ilmu nasihat luar biasa. Kata Hatim, ini pelajaran dari engkau Syakik. Aku tengok manusia ini, mereka saling mencintai. Ada yang dicintai, ada yang mencintai sampai sakitnya pun dipapa, ya kan? Masa tuanya disayangi, bahkan sampai ke kuburan diantarkan. Tapi walaupun cinta mereka, ketika sudah meninggal, tak ada satupun yang masuk ke kuburan itu. Betul. Lalu kata dia begini, patafakkartu, di situ aku merenung, kata Hatim nih. Wa qultu, dan aku berpendapat begini, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisu fihi. Secinta-cintanya orang, sesayang-sayangnya istri, sesayang-sayangnya suami, maka tak ada satupun yang masuk ke kuburan itu ketika besok meninggal pasangannya. Betul. Itu jadi pikiran dia. Tak ada yang menjadi penerang di kuburan itu, penentramnya tak ada. Fama wajadtu ghairul a'mali salihah, melainkan yang menemani yang kudapat hanyalah amal soleh. Jadi sahabat sejati itu cuma amal soleh. Lalu kata dia, fa'akhadtuha mahbuban, dari situ aku belajar, aku tak mau lagi terlalu mencintai makhluk. Aku ingin menjadikan cintaku kepada amal soleh saja. Kenapa? Sebab amal soleh lah litakuna sirajan li fi qabri, yang akan jadi pelita di dalam kuburku nanti, wa tu'anisani fihi, yang akan menjadi penentram di alam kuburku, wala tatrukani faridan, dan amal soleh tak akan pernah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Betul tak jemaah? Ya Allah. Jadi ulama-ulama dulu tuh pelajaran simpel saja, ditengoknya, jadikan ilmu, ditulis, jadi ilmu untuk awak sampai hari ini. Jadi betul, sesayang-sayangnya istri, tidak ada yang mau ngamar kubur itu. Apalagi laki, sesayang-sayangnya suami, tidak ada yang menemani dalam kubur. Jangankan ke kuburan, masih hidup aja pun mau dia nambah kan. Tapi Baikar Subani setia nampaknya. Setiap tikungan ada. Itu kepanjangan setia. Setiap tikungan ada. Ada apanya Ustaz? Ada sholatnya. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, hidup nih, kalau kata penyair itu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak telah kering, ia kan pasti padam sendiri. Berpulak pesawat. Rusak syairnya jadinya. Kita ulang. Jangan lewat lagi ya. Tunggu dulu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak telah kering, ia kan pasti padam sendiri. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita dapat karunia itu melihat amal dan bakti? Apakah kita dapat karunia itu melihat amal dan bakti? Macam lampu dinding aja, masanya tiba mati semua lampu. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, mau jadi dai, mau jadi kawan-kawan bikers, mau jadi ketua masjid, ketua mushola, tujuannya semua sebagai kita mencari cinta sejati. Jadi mulai hari ini cinta sejati bukan istri lagi, tapi amal soleh. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Banyak nampaknya udah tak cinta nih. Jadi kita belajar dari Hatim Al-Asam nih. Nah,
Karena dia tengoknya orang cinta itu, cita-cintanya manusia tak ada masuk kubur, tak ada yang masuk. Anak, sesayang-sayangnya anak, siap, sesayang-sayangnya anak, cita-cintanya anak sama kita pun Pak, kapan kita diingatnya? Meninggal besok kita, ya kalau dia soleh diingatnya kita paling seminggu lah, menuju hari. Kalau enggak 40 hari diingatnya masih itu. Kalaupun 100 hari, habis itu lupa, balik dia lagi ke Jakarta, kerja lagi dia, sibuk lagi dengan kawan-kawannya. Siapakah awak di kuburan? Dah ada Pak, cacing lah demi Allah. Mudah-mudahan jadi nasihat kita luar biasa pagi hari subuh hari ini, insyaallah. Ya, itu nasihat yang pertama dari gurunya Syakik Al-Balkhi tadi. Itulah yang pertama nasihat. Nasihat yang kedua, kata dia begini. Yang kedua nasihat darimu ku dapat. Inni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim. Aku menengok manusia yang selalu memperturutkan nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka bergegas mengikuti keinginan nafsu mereka. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, lalu aku merenungi firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dibacanya ayat Allah tadi. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu mereka menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat mereka kembali. Setelah dibacanya itu, wa tayaqqantu, aku semakin yakin, annal qur'ana haqqun shadiqun, bahwasanya Al-Qur'an adalah yang hak, Al-Qur'an adalah yang paling benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, karena itu aku pun segera untuk melawan nafsuku, wa tasammartu bimujahadatiha, dan mempersiapkan diri untuk memerangi nafsu itu, wa man'iha an hawa'a, dan mencegah diriku daripada mengikuti hawa nafsu tadi, hatta tadot li taatillah, sehingga ia ridho untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wang qadat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, nasihat yang didapat dari Syakik Al-Balkhi tadi adalah tentang menundukkan hawa nafsu. Jadi, dan dia mempersiapkan bermujahadah. Jadi memang yang paling tinggi, yang paling berat itu ternyata musuh bukan dari luar, dari diri sendiri itu. Itulah nafsu. Jadi nafsu kita ini luar biasa. Salah satu cara untuk meredamnya, kata Rasulullah, puasa. Namanya puasa. Orang yang puasa cenderung sedikit kemungkinan dia akan buat dosa. Kita waktu puasa Ramadan, ada orang ngajak gibah, saat itu kita akan bilang, puasa aku nih, puasa. Ada cerita nih, isu tentang bayi kesubuhan, aku puasa. Rupanya siang tuh aku puasa, pas maghrib apa tadi itu? Banyak orang begitu kadang. Berarti dia tidak menjalankan makna daripada puasa itu, kan? Tak bisa memerangi nafsu, itu luar biasa. Bagi yang lajang, yang belum menikah, dengan puasa. Karena orang yang puasa itu, kata Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram itu, dalam kitab hadis itu, menikah itu aghaddu lil basar, ya, menundukkan pandangan, wa yahfadzu lil faraj, memelihara kemaluan. Fa lam yastati, kalau tak mampu, fa alaihi bisyam, puasa. Fa innalahu wija, puasa itu perisai, kata Nabi. Makanya orang yang puasa itu kan dia lemas bawaannya itu. Nampak pun cewek tak selera lagi tu. Berkunang-kunang tu. Taklah kata dia. Berkunang-kunang. Tapi habis buka puasa naik lagi. Nah, itulah maka diredam dengan ibadah-ibadah yang lain. Itulah kenapa anak-anak muda yang belum menikah dianjurkan banyak-banyak puasa. Berkesubuhan rata-rata udah nikah, udah ya, sekali maksudnya ya.
hadirin yang Allah muliakan, jadi ada beberapa nasihat-nasihat ulama tadi yang luar biasa. Nasihat yang ketiga, al-faidatus salisah, kata Hatim al-Asam, inni ra'aitu kulla wahidin minan nas, ku tengok manusia ni yas'a fi jami'i hutamid dunya, sibuk semua mengumpulkan dunia, sibuk. Summa yumsikuha qabidatan yadahu alaihi, kemudian sudah dapatnya hartanya, dipegangnya kuat, sedekah tak mau, itu artinya tak mau kehilangan harta itu. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, lalu aku merenung akan firman Allah ini, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisi kamu akan lenyap semua. Ini firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indallahi yanfadu wa ma indallahi baqin, apa yang ada pada diri kita habis semua, binasa. Apa yang ada pada Allah kekal abadi. Setelah dibacanya dan merenung, fabadzaltu mahsuli, maka aku serahkan semua hasil-hasil pendapatanku daripada dunia liwajhillah, untuk mencari ridha Allah. Fatafarraqtuhu bainal masakin, ku bagi-bagi sama orang-orang miskin, liyakuna dukhran li 'indallahi ta'ala, sebagai simpananku yang pasti di hadapan Allah. Jadi bisa disimpulkan, apa yang ada pada kita semua hari ini, sebelum kita serahkan kepada Allah, itu lenyap semua. Harta lenyap, tanah lenyap, rumah lenyap. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, kita bagi-bagi harta itu, dalam arti kita peduli sama orang-orang miskin, itulah yang menjadi simpanan. Makanya harta itu berucap tiga ketika diserahkan. Apa kata harta? Pertama, ketika dia disedekahkan itu, qad kuntu qalilah fasirtu katsirah, dulu aku seketek, sekarang aku jadi banyak. Betul. 2000 kalau kita itu yang ada piti awak, kita masukkan kota impak tu, di manusia nilainya 2000, tapi di hadapan Allah beratus-ratus kali lipat, ya kan? Itu kata harta. Yang kedua, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah, dulu kami ini binasa, tapi setelah disedekahkan, itulah yang akan jadi simpanan. Yang terakhir, qad kunta tahfazuni, dulu kau yang capek menjagaku 200 hektar kata sawit nih, tapi setelah kau buat aku untuk anak yatim, untuk rumah Quran, aku sekarang menjagamu sampai hari kiamat. Itu ucapan harta ketika dia diinfakkan. Jadi hadirnya Allah muliakan, kenapa Hatim al-Asam menyampaikan ini, dia dapat pelajaran. Memang betul, manusia ini tengoklah, alhaakumut takasur hatta, bermegah-megahan telah banyak melalaikan manusia sampai masuk ke alam kubur. Kemudian tadi kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumun, ya kan, sampai masuk ke alam kubur, habislah semua. Jadi hadirnya Allah muliakan, kalaupun kita dapat harta, maka sisihkan untuk simpanan awak, yang investasi akhirat bahasanya. Nah, kemudian hadirnya Allah muliakan, yang keempat, mungkin yang terakhir, al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat dari 8 faedah. Insyaallah 4 lagi kita bahas nanti mungkin di tempat lain. Inni ra'aitu ba'dul khalqi, kata Hatim ni, aku dapat nasihat dari kau Syakik, guruku, aku melihat banyak manusia ini jonna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal asyairi faqtarra bihim. Ku tengok manusia ni disangkanya kemuliaan, pangkat, banyak penggemar, kemasyhuran, keluarga yang mewah, disangka mereka itu kemuliaan. Ya Allah, hati-hati awak ni. Kalau niat awak ceramah cari follower, hati-hati ni. Kone awak, ya Allah. Kalaupun ada orang yang suka banyak, itu nikmat dari Allah. Kayak tuan guru kita, masya Allah, ya, tuan guru Abdul Somad, Sa'adi Hidayat, mereka tak ingin terkenal, tapi Allah yang mengangkatnya. Beda halnya. Berapa banyak orang ingin viral, buat ini, buat itu. Jadi banyak orang menyangka kaum yang banyak, ya, pangkat yang tinggi itu kemuliaan.
faghtarra bihim, mereka tertipu. Wa za'ama akhar annahu fi sarwatil amwal, mereka menyangka, ya, yang lain menyangka itu kemuliaan, berlimpah harta itu disangka orang kemuliaan, banyak anak disangka kemuliaan, fabtakharu biha, oleh sebab itu mereka sombong karena banyak hartanya. Wa hasiba ba'dhum asy-syaraf wal izza bi ghasbi amwalin nas, bahkan ada yang mengira sebagian mereka lagi korupsi uang rakyat, ya kan, itu disangkanya itu kemuliaan, merampas harta masyarakat, zolim kepada masyarakat, menumpahkan darah di masyarakat, disangka mereka itu kemuliaan. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi itilafil mal, bahkan ada di sisi lain lagi orang yang berkeyakinan kemuliaan itu dengan berboros-boros harta, israf, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta. Mereka sebagian menyangka itu adalah kemuliaan. Wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala, aku merenungi satu firman Allah, kata Hatim Al-Asam, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia kalian hanya yang paling takwa. Fakhtartu taqwa, maka aku mengasingkan semua tadi, yang kupilih adalah takwa. Wa taqattu, dan aku yakin annal qur'ana haqqun shadiqun, Al-Qur'an adalah yang hak, adalah yang benar. Wa zannahum wa hasbanahum kullaha batilun zailun, dan mereka menyangka, ya, apa yang mereka sangka tadi itu mulia, padahal semua yang disangka mereka tadi kulluha batilun zailun, semuanya batal dan akan lenyap. Jadi berapa lama lawak ini terkenal? Maka jangan salah niat, kalaupun terkenal jangan disalahgunakan. Berapa lamalah kita punya jabatan jamaah? Berapa lama? 5 tahun kan? Kalau tak kena ciduk ya paling lama 10, kalau kena ciduk bisa 2 tahun, ya kan? Jadi lenyap tak semua? Lenyap. Allahu Akbar. Jadi orang hari ini mati-matian cari kemuliaan itu, supaya duduk, supaya apa, supaya ini, supaya ini, tak tahu niatnya karena apa. Maka yang betul-betul karena Allah, kita tak tahu entah siapa. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan kita semua jamaah, ya, daripada ini semua, bahwa apa yang kita usahakan hari ini, kita bersusah-susah payah hari ini, tujuan kita semua adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Motor kita besok inilah jadi saksi besok dari kiamat, ya kan? Yang kaptul agak belakangan besok karena agak lama dia bang. Tapi walaupun lama kaptul, lebih lama Pajero besok. Pajero yang bawa maksiat tuh lebih lama tuh, lebih cepat sampai kap 70 di Siratul Mustaqim besok kan. Insyaallah mudah-mudahan besok kita semua masuk surganya Allah. Itu saja jamaah Allah muliakan. Mudah-mudahan kajian subuh kita hari ini dapat berkah dari Allah SWT. Kita doa kepada Allah, Allahumma sahih hajat sahadana, ya Allah sihatkan kami semua jamaah. Waktu hajatina, kabulkan hajat kami, jadikan kami orang-orang yang istiqomah menegakkan dakwah. Waqsir amwalana, andai kau beri kami harta, berikanlah yang baik ya Allah, berikan yang barokah, sehingga harta itu kami gunakan di jalan-Mu ya Allah. Wa habibna linnas, jadikan kami saling menyayangi, bisa merangkul, bisa mengajak orang-orang banyak lagi untuk bisa menjadikan baik kesubuhan sebagai sarana dakwah. Wa habibna linnas wa taba'adil adawah, jauhkan kami dari kebencian ya Allah, jauhkan hati kami dari permusuhan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.